Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 4 perspektif di dalam balance scorecard. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian belum menonton video sebelumnya, dipersilahkan untuk terlebih dahulu menonton video kami mengenai urgensi dari balance scorecard. Karena kali ini, saya akan menjelaskan 4 perspektif di dalam balance scorecard secara lebih mendalam. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai 4 perspektif di dalam balance scorecard, saya ingin kembali mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengenai kelemahan dari kebanyakan sistem pengukuran kinerja. Kelemahan dari sistem pengukuran kinerja ini dapat digambarkan seperti bongkahan gunung es yang hanya puncaknya saja terlihat, karena ya, sebagian besar badannya terendam di dalam air. Seperti yang terlihat di dalam gambar, puncak gunung es yang nampak oleh mata kita sebenarnya sangatlah kecil dibandingkan dengan keseluruhan dari badan gunung es tersebut. Namun, kita tidak dapat menyadarinya karena badannya terendam di dalam air. Nah, keadaan finansial perusahaan dapat diibaratkan seperti puncak gunung es tersebut. Kebanyakan orang hanya dapat menilai kinerja perusahaan dari keadaan finansialnya saja, karena memang hanya keadaan finansial ini saja yang nampak di dalam perusahaan tersebut. Padahal, masih banyak aspek lain yang dapat mempengaruhi penilaian dan kinerja di dalam perusahaan, seperti kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, kapasitas SDM yang dimiliki, dan lain sebagainya, yang mana intinya merupakan bagian dari performa non-finansial. Nah, hal inilah yang dapat diatasi dengan adanya penggunaan dari balance scorecard. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, di dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif yang menjadi acuan dalam menilai kinerja dari suatu perusahaan, yakni perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Sebagai awalan, kita mulai terlebih dahulu dari perspektif finansial. Perspektif finansial saya rasa merupakan perspektif yang sudah umum kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja. Laba dan keuntungan adalah contoh umum dari penilaian kinerja finansial ini, yang mana sebenarnya dapat dipecah lagi menjadi beberapa macam aliran pendapatan yang diperoleh dan berbagai jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nantinya, dengan mengetahui besaran dari masing-masing akun pendapatan dan biaya ini, kita dapat mengetahui kelemahan dari bisnis yang kita miliki. Baik itu mungkin pendapatan yang terlalu sedikit, atau juga dapat berupa biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya-biaya lainnya yang terlalu besar, yang berakibat pada perolehan keuntungan yang sedikit, atau bahkan merugi dalam melakukan kegiatan bisnis. Barulah, setelah mengetahui angka-angka finansial ini, kita dapat melakukan perubahan-perubahan di dalam strategi dan operasi bisnis yang kita miliki. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena angka-angka finansial ini baru dapat diketahui setelah kita melakukan kegiatan bisnis, akibatnya berbagai perubahan dan perbaikan tidak bisa kita lakukan sejak awal. Hal ini jugalah yang menjadi kelemahan dari berbagai indikator finansial. Kita sebagai pengusaha tentunya ingin melakukan perbaikan kinerja sejak awal, agar tidak mengganggu jalannya bisnis yang kita miliki. Namun, angka-angka finansial ini datangnya terlambat, sehingga kita telat dalam mengambil suatu tindakan. Hal ini akan menciptakan lag atau hambatan di dalam melaksanakan penilaian kinerja. Oleh karena itulah juga, kita tidak bisa hanya mengandalkan angka-angka finansial saja, melainkan juga angka-angka dan informasi non-finansial yang dapat kita temukan di dalam perspektif lainnya. Nah, ini adalah contoh pengukuran kinerja berbasis balance scorecard dari sisi perspektif finansial. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa seluruh tabel perspektif di dalam balance scorecard akan terbagi atas bagian tujuan, indikator atau cara pengukuran, serta target. Bagian tujuan berisikan aspek-aspek yang memang ingin dievaluasi secara lebih lanjut oleh Anda, yang mana kemudian akan diukur dengan suatu indikator. Tentunya, Anda juga akan memiliki target yang ingin dicapai sebagai acuan penilaian kinerja dari perusahaan Anda. Nah, contoh dari sistem pengukuran kinerja pada perspektif finansial dapat terlihat pada tabel di layar, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek selama beroperasi. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar yang dimiliki. Apakah aset lancar yang dapat menutupi seluruh kewajiban yang dimiliki atau tidak. Oleh karena itu, seharusnya rasio ini memiliki nilai di atas 1, agar asetnya
dapat selalu menutupi seluruh utang yang dimiliki. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, yang lebih terfokus pada penilaian kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Terakhir, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kebesaran keuntungan yang dapat Anda raih dari hasil penjualan produk yang dimiliki. Anda dapat secara bebas menentukan target yang ingin dicapai dari setiap tujuan tersebut, yang mana kemudian akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dari sisi finansial. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perspektif kedua di dalam balance scorecard adalah perspektif konsumen. Pada perspektif ini, kita akan menjadikan pelanggan sebagai acuan utama dari penilaian kinerja perusahaan kita. Hal ini berbeda dengan perspektif finansial yang tujuannya lebih mengarah pada laba atau keuntungan, karena perspektif konsumen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan minat konsumen pada produk yang kita miliki. Jadi, perspektif ini mengesampingkan aspek finansial dan lebih mengutamakan kesadaran dan ketertarikan konsumen pada produk yang kita miliki. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran dan ketertarikan konsumen pada produk yang kita miliki. Seperti misalnya, dengan mengukur seberapa sering kita berinteraksi dengan calon-calon konsumen. Bagaimana cara mengukurnya? Salah satu caranya dapat dilakukan dengan menilai seberapa sering kita memasarkan dan menginformasikan produk kita kepada masyarakat luas. Berapa banyak masyarakat yang tertarik dengan isi dari informasi tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, jika boleh saya hubungkan dengan usaha gamelan di Wirun, fokus dari Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya tidak hanya sekadar pada proses produksi dan perolehan keuntungan saja, melainkan juga memastikan bahwa masyarakat luas sadar dan tertarik akan alat kesenian bernama gamelan ini, beserta keunggulan dan keunikan yang dimilikinya. Hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui aktivitas pemasaran kepada masyarakat tingkat nasional bahkan internasional. Dengan demikian, diharapkan orang-orang mulai mengetahui informasi mengenai gamelan dan menjadi tertarik untuk memesan produk gamelan yang Bapak dan Ibu sekalian miliki. Nah, lalu bagaimana cara kita mengukur keampuhan dari aktivitas pemasaran ini? Caranya, seperti yang terlihat pada tabel, kita dapat menilai respon masyarakat terhadap informasi-informasi yang kita berikan. Kita dapat menjadikan jumlah like, view, komentar, dan lain-lainnya sebagai acuan penilaian keampuhan dari aktivitas pemasaran ini. Selain dari aktivitas pemasaran, penilaian kinerja dari perspektif konsumen juga dapat kita ukur dengan menilai tingkat kepuasan pelanggan. Bagaimana bisa kita tahu tingkat kepuasan konsumen ini? Caranya dapat dilihat dengan kita melihat seberapa sering konsumen mengajukan komplain atas pembelian produk tersebut. Sebisa mungkin, kita berharap tidak ada komplain atau penilaian buruk terhadap produk yang kita miliki. Oke, sekarang kita beralih pada perspektif berikutnya, yakni perspektif internal bisnis. Perspektif ini lebih mengutamakan efektivitas dan efisiensi di dalam melaksanakan seluruh aktivitas bisnis. Jadi, berbeda dengan perspektif sebelumnya, pada perspektif seperti perspektif finansial yang lebih berfokus pada angka-angka finansial dan perspektif konsumen yang lebih berfokus pada ketertarikan dan kepuasan konsumen, pada perspektif ini, kita lebih terfokus pada penilaian dari segala aktivitas internal perusahaan kita, seperti misalnya aktivitas produksi dan aktivitas distribusi barang kepada para konsumen. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan adanya aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mengetahui proses bisnis yang efektif adalah dengan menilai kualitas dari produk yang kita hasilkan. Apakah produk yang kita miliki memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau jangan-jangan kebanyakan tidak memenuhi spesifikasi tersebut, karena kesalahan dalam melaksanakan proses produksi. Nah, itulah salah satu contoh pengukuran kinerja dengan menggunakan perspektif bisnis internal. Lebih lanjut, berikut adalah tabel dari contoh perspektif internal bisnis. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mengukur efektivitas proses produksi yang dimiliki, Anda sekalian dapat menghitung jumlah produk cacat yang terbentuk selama proses produksi pada rentang waktu tertentu. Misalnya setiap minggu. Nanti dapat dievaluasi kualitas proses produksinya dengan menilai berapa banyak produk cacat yang terbentuk. Apabila terlalu banyak, hal ini menandakan adanya proses produksi yang kurang baik, dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan serius. Kemudian, apabila Anda ingin mengukur efisiensi pada proses produksi, Bapak dan Ibu sekalian dapat melakukan perhitungan lead time, atau rata-rata lama waktu pembuatan satu barang dalam suatu proses produksi. Apabila waktunya terlalu lama, jika dibandingkan dengan target yang diharapkan, artinya ada kesalahan di dalam melaksanakan kegiatan produksi, yang tentunya harus diperbaiki agar kinerja perusahaan Anda dapat berjalan dengan lebih baik.
Oke, terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah perspektif yang sangat penting, karena kualitas dari perspektif finansial, konsumen, dan internal bisnis akan sangat ditentukan oleh perspektif ini. Perspektif ini lebih berfokus pada kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya di dalam perusahaan kita, seperti contohnya karyawan, struktur perusahaan, dan informasi-informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, apabila Bapak dan Ibu sekalian menginginkan adanya usaha yang terus berjalan dengan baik, diminati banyak orang, dan menghasilkan keuntungan yang besar, tentunya Anda sekalian harus memiliki berbagai sumber daya yang mumpuni, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan karyawan dan struktur organisasi di dalam perusahaan. Jika Anda ingin aktivitas bisnis Anda berjalan dengan efektif dan efisien, tentunya Anda harus memastikan para karyawan memiliki kapasitas yang mumpuni. Begitu pula dengan memuaskan para konsumen, yang tentunya saja dapat terjadi dengan adanya pelayanan yang baik oleh para karyawan Anda kepada para konsumen ini. Jika konsumen puas dan aktivitas bisnis Anda dijalankan dengan baik, tentunya secara finansial perusahaan Anda akan sehat, bahkan meraih keuntungan yang besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merancang indikator yang memang ingin dinilai dan ditingkatkan di dalam perspektif ini. Contohnya, seperti yang terlihat pada tabel ini, apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mengembangkan dan menilai kapasitas yang dimiliki oleh karyawan Anda, Anda dapat mengadakan pelatihan kepada para karyawan dan juga mengadakan tes untuk menguji wawasan dan keahlian yang dimiliki oleh para karyawan. Kemudian, jika ingin menilai kesesuaian struktur organisasi yang dimiliki, Bapak dan Ibu sekalian dapat menyelenggarakan rapat besar bersama dengan para karyawan untuk mendiskusikan hal tersebut dengan harapan terbentuknya struktur organisasi yang ideal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah video mengenai 4 perspektif di dalam balance scorecard. Saya ingatkan kembali bahwa video ini merupakan bagian dari playlist mengenai sistem pengukuran kinerja berbasis balance scorecard dan merupakan video bagian kedua di dalam playlist tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menyusun sistem pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.